Puji Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita semua masih bisa bertemu kembali, beribadah bersama, dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Berbicara tentang menaati firman Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau ingat bulan lalu Ibu Gembala pernah berkhotbah tentang ketaatan. Masih ingat ya? Atau selupa? Ibu Gembala bulan lalu kalau saya tidak salah beliau berbicara tentang ketaatan. Nah, saya berharap bahwa kita sudah mulai mempraktekkan tentang ketaatan ya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Setidaknya kita berusaha, meskipun mungkin belum sempurna, tapi kita berusaha untuk mempraktekkan ketaatan, mempraktekkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Iya, karena banyak sekali yang mendengar tetapi sedikit yang melakukan. Betul Bapak Ibu? Halo, ada orang? Jangan tinggalkan saya sendiri di sini, saya kesepian nanti. Iya, baik. Minggu pertama di bulan ini juga kita belajar tentang ketaatan Kristus dibawakan oleh Bapak Pendeta Ayub Falo. Secara keseluruhan beliau menggambarkan bahwa ketaatan Kristus ini, terima kasih Ibu Maria. Ketaatan Kristus ini adalah ketaatan tanpa protes, ya. Ketaatan tanpa protes, ketaatan sampai mati. Ya, kita sebagai pengikut Kristus juga diharapkan untuk memiliki ketaatan yang demikian. Nah, kita akan belajar tentang menaati firman Kristus. Terlebih dahulu kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Kamu Once bisa tolong tampilkan slide. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersuka cita dengan aku. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Filipi adalah jemaat pertama yang dirintis oleh Paulus dan rekan-rekannya di Makedonia. Makedonia itu Yunani ya. Jemaat ini dirintis berdasarkan penglihatan yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus ketika mereka ada di Troas. Jadi waktu itu penglihatannya adalah Tuhan menunjukkan ada seorang orang Makedonia. Dia datang kepada Paulus dan dia bilang, mari menyeberang ke sini dan tolonglah kami. Ya, itu di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 40. Kalau Bapak Ibu mau baca, nanti di rumah boleh baca. Jadi dia minta tolong untuk Rasul Paulus menyeberang ke Makedonia dan menolong mereka di sana. Nah, kemudian akhirnya Rasul Paulus bersama dengan teman-temannya, mereka akhirnya menyeberang ke daerah Makedonia, dan daerah pertama yang mendengarkan tentang Injil keselamatan, Injil Kristus itu adalah daerah Filipi ini. Seperti itu, ada gereja yang dirintis di sana, awalnya ini adalah jemaat Filipi. Oke, boleh slide kedua Kak Monce. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari,
Jemaat Filipi ini mendapat pujian dari, kembali Kak. Ya, jemaat Filipi ini mendapat pujian dari Rasul Paulus karena mereka senantiasa taat dari awal mereka mengikut Tuhan sampai detik Rasul pemberian mereka kepada Rasul Paulus. Mereka adalah jemaat yang sangat setia untuk memberkati kehidupan jasmani Rasul Paulus. Pemberian-pemberian mereka begitu luar biasa untuk Rasul Paulus. Sehingga surat ini ditulis juga untuk mengucapkan terima kasih kepada jemaat-jemaat tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bicara tentang ketaatan, ini bicara tentang penundukan diri, Bapak Ibu. Nah, hanya orang-orang yang memiliki kerendahan hatilah yang mampu menundukkan diri atau melakukan ketaatan. Setuju? Ya. Begitupun sebaliknya, orang sombong atau orang yang angkuh tidak akan pernah bisa menundukkan diri mereka. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena egonya orang sombong itu terlalu tinggi. Betul? Bagi orang-orang ini ya, bagi mereka ini yang paling paham segala sesuatu, mereka yang paling hebat, mereka yang paling mampu. Jadi mereka tuh merasa tidak membutuhkan arahan, tidak membutuhkan bimbingan atau ajaran atau nasihat atau teguran dari siapapun, bahkan dari Tuhan sekalipun. Ini adalah ciri-ciri orang sombong, seperti itu. Orang yang akan sulit untuk menundukkan diri, orang yang akan sulit untuk melakukan ketaatan. Alkitab mengatakan bahwa orang-orang ini adalah pemberontak. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-9. Di situ Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mempedulikan firman Tuhan, orang-orang yang mengabaikan firman Tuhan, mereka adalah pemberontak. Dan Tuhan sangat benci dengan pemberontak-pemberontak seperti ini. Tuhan sangat-sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa diri hebat, merasa diri bisa dan tidak membutuhkan ajaran, nasihat, teguran dan masukan dari orang lain. Seperti itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, menjadi orang Kristen siapapun bisa. Ya, betul ya. Siapapun bisa, mau bikin KTP orang Kristen tuh bisa, tinggal pergi di kantor dan buat KTP agamanya Kristen, semua orang bisa buat itu. Siapapun bisa jadi Kristen, siapapun bisa rajin beribadah setiap hari Minggu, mengikuti ibadah kebaktian dari awal sampai akhir, tetapi tidak semua orang bisa menjadi Kristen yang sejati. Setuju Bapak Ibu? Karena mengapa Bapak Ibu? Kekristenan yang sejati itu membutuhkan ketaatan yang militan. Tidak setengah-setengah, tidak Senin Kamis, tidak mut-mutan, tapi taat yang konsisten. Itu adalah Kristen yang sejati. Rohani atau kedewasaan rohani kita sebagai orang percaya itu ditunjukkan dari kita memiliki ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Ketika kita memiliki ketaatan untuk melakukan firman Tuhan, itu berarti bahwa ada ego yang harus ditanggalkan, kepentingan diri kita yang harus kita tanggalkan, keinginan-keinginan daging kita yang harus kita tanggalkan, kesenangan-kesenangan kita yang harus kita tanggalkan, dan kita memilih untuk tunduk sepenuhnya kepada otoritas Tuhan dalam hidup kita. Untuk tunduk sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Berapa banyak dari kita hari ini yang sudah menurunkan egonya, yang sudah meninggalkan kepentingan-kepentingannya, keakuan-keakuannya, keangkuhan dan kesombongannya, dan lebih memilih untuk melakukan firman Tuhan. Memang banyak orang yang sulit untuk taat Bapak Ibu, karena ketaatan tuh
Orang kalau mau taat, mau lakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, itu rasanya seperti dikekang. Rasanya seperti tidak bebas. Kebebasannya sepertinya direnggut, seperti itu ya. Tapi saudara, kita harus sadar dan kita harus mengerti bahwa keuntungan dari mentaati firman Tuhan itu ada di pihak saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang kan iblis suka kayak memainkan pikiran kita, perasaan kita, ego kita, dia main. Sudahlah, buat firman Tuhan nanti kamu rugi. Nanti kalau kamu terlalu ikut-ikut firman Tuhan tuh, aduh setengah mati, kamu tidak bebas, kamu terkekang, tidak bebas. Sudah agak belok-belok sedikit lah, agak nakal-nakal sedikit lah, tidak apa-apa. Seperti itu. Iblis menipu kita seperti itu. Karena apa Bapak Ibu? Iblis tahu bahwa ketika kita berjalan dalam tracknya Tuhan, kita berjalan dalam alurnya Tuhan, kita taat sepenuhnya pada firman Tuhan, keuntungan besar ada dalam hidup kita. Iblis tidak mau kita diberkati, makanya dia tipu kita. Memberikan keyakinan-keyakinan seolah-olah bahwa kalau tidak ikut firman Tuhan tuh kita untung. Iya kan? Kalau tidak taat firman Tuhan itu kita untung. Itu tipuan. Itu fata morgana. Itu hanya kamuflase iblis. Jadi seolah-olah hari ini saya buat dosa, saya senang, saya bahagia, saya happy. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang sombong, orang yang tidak taat kepada firman Tuhan, kesudahannya adalah kebinasaan. Nah, iblis mau kita binasa. Makanya dia memanipulasi segala sesuatu itu, membuat kita berpikir bahwa Tuhan ini tidak sayang kita. Tuhan pun perintah ini terlalu berat, Tuhan punya firman ini terlalu berat. Kita tidak akan mampu melakukan itu. Bagaimana kita bisa melakukan perintah itu? Sudahlah, ini Tuhan ini tidak sayang kita nih. Masa dia buat salah sama saya harus maafkan dia. Saya harus salam dia duluan. Itu kan tidak enak seperti itu. Iblis menipu kita. Seperti itu. Sehingga kita tidak menikmati berkat Tuhan dengan luar biasa. Kita tidak hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah Bapak Ibu, kalau kita tidak taat, Tuhan, begini. Tuhan tidak diuntungkan sama sekali kalau kita taat atau tidak taat. Mengerti kok Bapak Ibu? Jadi kalau saudara dan saya taat atau tidak taat, efeknya atau dampaknya itu di hidup kita sendiri, bukan pada Tuhan. Saudara jangan berpikir bahwa, kalau saya tidak taat nanti Tuhan rugi, Tuhan bukan Tuhan yang hebat, Tuhan tidak maha kuasa, kasihan nanti tidak ada yang sembah dia, tidak ada yang puji dia, tidak ada yang sanjung-sanjung dia. Oh minta maaf Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita tidak taat Tuhan tidak rugi sama sekali. Kenapa? Loh, alam semesta ini Tuhan yang punya. Dia maha kuasa, dia pencipta langit dan bumi, dia raja di atas segala raja, dia Tuhan yang maha kuasa. Bahkan di dalam firman Tuhan, pernah Tuhan Yesus bilang, kalau kalian tidak memuji, tidak menyembah aku, Tuhan bisa buat ini batu, Tuhan bisa bilang, saya bisa buat batu ini untuk memuji dan menyembah aku. Jadi kalau kita datang gereja, WL sudah ajak untuk memuji dan menyembah, tapi kita malah acu tak acu, malah santai, biasa saja. Itu sedih sekali Bapak Ibu, karena kita tidak sedang menyembah WL singers pemain musik. Kita lagi menyembah Tuhan Raja di atas segala raja, kasih yang terbaik. Masa sih Tuhan kasih hidupnya untuk kita, cuman untuk memuji menyembah Tuhan saja kita sungkan, enggan sekali. Loh, Tuhan tuh tidak butuh harta kekayaan kita, langit bumi dia yang punya Bapak Ibu. Tuhan tidak butuh itu. Masa untuk mengungkapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan saja, ogah sekali kita. Seperti itu Bapak Ibu. Tuhan bisa melakukan apapun, Tuhan bisa jadi apapun yang dia mau. Tanpa kita pun dia sudah Tuhan yang maha kuasa. Jadi keuntungan dari ketaatan kita kepada firman Tuhan ada di pihak kita Bapak Ibu. Jadi bukan untuk Tuhan, tapi untuk saya dan saudara. Saya dan saudara tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan, amin.
Atau ada yang boleh angkat tangan di sini mengatakan, oh, saya hebat, saya bisa tanpa Tuhan. Saya tidak butuh Tuhan. Ada? Boleh angkat tangan? Tidak ada, Bapak Ibu. Kita semua bergantung kepada Tuhan. Kita semua butuh Tuhan. Ya, kalau kita butuh Tuhan, maka kita harus taat kepada firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari. Firman Tuhan itu mengandung larangan, perintah, petunjuk yang bertujuan untuk memberikan kebaikan dan keuntungan untuk hidup kita di bumi ini sampai di kekekalan, Bapak Ibu. Bayangkan, double porsi. Kalau kita taat firman Tuhan, kita hidupnya diberkati, kita diuntungkan. Ya, saya tidak bilang bahwa tidak ada masalah, tidak ada proses, tidak ada tantangan, tidak ada cobaan, tidak. Tapi justru itu semua Tuhan akan rangkai dan ramu menjadi hal yang indah untuk hidup kita. Kita akan merasakan kebaikan dan kasih Tuhan selama kita hidup di bumi ini sampai nanti Tuhan datang. Yesaya 48 ayat 18 sampai 19 bilang begini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Ini janji firman Tuhan, Bapak Ibu. Kalau mau bahagia, orang yang paling bahagia itu adalah orang-orang yang memperhatikan perintah Tuhan, Bapak Ibu. Ya, memang punya uang banyak itu membahagiakan, punya pekerjaan bagus, punya fasilitas hidup yang bagus, itu membahagiakan. Tapi bukan itu sumber kebahagiaan, Bapak Ibu. Karena kalau itu semua hilang, maka meratap juga Bapak Ibu dan saya, betul? Jadi firman Tuhan bilang, kalau kamu mau bahagia, kalau kamu mau diberkati, perhatikan perintah-perintahku. Itu mutlak, tidak ada tawar-menawar. Jadi kalau saya dan Bapak Ibu saudara-saudara mau diberkati, keturunan kita diberkati, semua diberkati, kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Berkat Tuhan tidak hanya bicara soal materi Bapak Ibu, bisa tentang kesehatan, kekuatan, hikmat, pengertian akan firman Tuhan, memahami kehendak Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan, itu juga berkat Bapak Ibu saudara-saudara. Amsal 16 ayat 20, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi standar dan patokan kebenaran di dalam hidup kita itu adalah firman Tuhan. Dari mana saya tahu perintah Tuhan? Dari mana saya tahu? Saya harus taat apa yang harus saya lakukan? Baca Alkitab. Di rumah baca Alkitab tidak. Apakah di gereja saja 1 minggu 1 kali pegang Alkitab, buka Alkitab, tidak tahu Matius, Markus pun tempat di mana, Kejadian, Wahyu tempat di mana. Apakah di rumah kita juga baca Alkitab? Bagaimana kita mau taat kepada Tuhan? Bagaimana kita mau tahu perintah Tuhan kalau kita tidak baca Alkitab? Alkitab ini adalah surat cintanya Tuhan untuk kita. Dia naik ke surga, dia tinggalkan firman. Roh Kudus akan mengingatkan kita setiap saat. Ingat ini, firman Tuhan bilang begini, begini, begini. Bagaimana firman itu bisa merema dalam hidup kita kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus rajin baca firman Tuhan karena banyak penyesatan-penyesatan. Ajaran-ajaran sesat terlalu banyak. Kalau kita hanya bergantung pada dengar khotbah, saya mungkin bisa salah bicara di sini. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara tidak punya pemahaman yang benar tentang firman Tuhan, mohon maaf Bapak Ibu bisa disesatkan. Betul? Jangan, oke, kita bisa mendengarkan khotbah, kita bisa mendengarkan khotbah hamba-hamba Tuhan, tetapi kita harus mendasari semua kepada firman Tuhan. Back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Saya kalau salah omong di sini, Bapak Ibu tidak tahu firman Tuhan, maka buta tuntun buta, selesai, masuk jurang rame-rame. Siapa yang salah? Jadi penting sekali untuk kita membaca firman Tuhan, penting sekali. Makanya ada hamba-hamba Tuhan yang bilang, pakai prinsip bilang, no Bible, no breakfast. Ya kan? No Bible, no food. Kalau belum baca Alkitab, saya tidak akan sarapan. Kalau belum baca Alkitab, saya tidak akan makan. Lah iya, emang penting itu Bapak Ibu.
Masa kita lebih pentingkan perut kita daripada kerohanian kita? Roh kita harus kuat dulu supaya waktu pi di meja makan soalnya ada apa-apa, damai sejahtera tidak hilang. Loh, kita keluar dari kamar tuh masalah setunggu kita Bapak Ibu. Kalau saudara dan saya tidak bergaul dengan firman Tuhan setiap pagi, kita akan jadi orang yang gagal sepanjang hari itu. Betul? Banyak sekali jebakan iblis yang dia sudah siap mulai dari pintu kamar, di dalam rumah, di lingkungan rumah, tempat kerja, tempat pelayanan, dimanapun dia sudah siapkan jebakan-jebakan. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya tidak baca petunjuk dalam firman Tuhan, kita pasti akan masuk di salah satu jebakan, atau 2 jebakan, 3 jebakan, 5 jebakan, dan banyak-banyak jebakan lainnya. Jadi jangan terburu-buru dulu untuk mau makan roti, makan nasi goreng, nasi kuning. Kasih kenyang dulu kita punya roh. Supaya kita kuat. Kalau roh kita kuat, jasmaninya naik turun pun kita akan tetap kuat. Karena ada roh yang menopang kita. Amin saudara? Iya. Oke. Apa bentuk ketaatan yang bisa kita tunjukkan kepada Kristus? Ya, slide selanjutnya. Yang pertama adalah taat meski tanpa pengawasan. Ya, kita baca di ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, bicara tentang hal yang pertama ini. Yang pertama kakak, iya. Oke. Rasul Paulus bilang begini, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Agak mundur sedikit dia bilang, kamu senantiasa taat. Jadi saya sudah bilang tadi, sekali lagi saya mau bilang taat itu konsisten. Tidak hari ini taat, besok tidak taat, lusa taat, besoknya lagi tidak taat. Pokoknya semau-maunya kita, tidak ada seperti itu Bapak Ibu. Nah, Paulus bilang nasihat kepada jemaat di Filipi seperti ini analisa pribadi saya saja. Karena waktu Rasul Paulus menulis surat ini, dia ada di penjara Bapak Ibu. Ya. Rasul Paulus ada di penjara, jadi dia tulis surat ini untuk memberikan penghiburan dan penguatan kepada jemaat. Ya tentu saja karena Paulus ini adalah pemimpin untuk mereka. Kalau mereka dengar bahwa Paulus ada di penjara, otomatis pasti hati mereka tawar ya Bapak Ibu ya. Pasti hati mereka goncang, aduh kemana Suni, ketemu pemimpin terlalu setia ikut Tuhan, saya masuk penjara. Apalagi ketong seperti itu, apalagi kita seperti itu. Jadi Rasul Paulus kasih ingat, bilang ayo, dia kasih semangat. Ayo kalian harus tetap taat ya. Kalian itu jemaat yang taat, kalian itu jemaat yang luar biasa. Ayo taat terus ya, meskipun saya tidak ada di tengah-tengah kalian, kalian harus tetap taat. Dia kasih semangat kepada jemaatnya supaya semangat mereka tidak kendor, mereka tidak putus asa. Ya, ketaatan kita harus konsisten. Hari ini taat, besok juga harus taat. Apapun keadaan dan situasinya tidak boleh mengurangi nilai ketaatan kita. Jadi ada orang yang taatnya pakai mood, ya, mood-mutan begitu. Jadi kalau moodnya lagi bagus, ya kan, dia lagi sukacita, lagi banyak uang, lagi semua yang dia mau lagi terpenuhi, senang sekali dia untuk taat. Taat sekali dia kan. Tapi kalau moodnya lagi rusak, dia tidak akan taat. Dia tidak mau taat. Ini ciri-ciri orang yang tidak dewasa. Kerohaniannya belum mengalami pendewasaan. Taatnya masih situasional. Ya. Kalau keadaan baik saya taat. Kalau keadaan tidak baik saya kompromi. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Ketaatan yang murni adalah ketaatan yang berpusat atau berfokus pada Tuhan sebagai pemilik otoritas tertinggi dalam hidup kita. Kalau ketaatan kita berfokus kepada Tuhan, kalau ketaatan kita kepada Tuhan tujuannya adalah kepada Tuhan, maka mau dilihat pemimpin atau tidak, kita akan tetap taat.
Mau dilihat Bapak Gembala, Ibu Gembala atau tidak, kita akan tetap taat. Mau dilihat jemaat gereja atau tidak, kita akan tetap taat melakukan firman. Banyak orang hanya kelihatan taat saat ibadah kayak begini di gereja. Semua orang akan kelihatan baik, semua orang akan kelihatan kudus, semua orang akan kelihatan wow. Tapi pertanyaannya adalah apakah ketika kita di luar sana, kita juga taat kepada firman Tuhan? Nah ini menjadi pergumulan kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi kalau ketaatan kita berpusat kepada Tuhan, ketaatan kita berfokus pada Tuhan, mau orang mengawasi atau tidak, mau ada orang melihat atau tidak, kita akan tetap taat. Apapun situasi dan keadaannya, kita akan tetap taat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sekalipun tidak ada manusia di sekitar kita yang melihat kita, ada Tuhan yang melihat 1 x 24 jam setiap gerak-gerik kita, setiap langkah kita, pikiran kita, hati, motivasi kita. Tuhan menyelidiki semua itu. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Makanya ketaatan saya dedikasikan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena kalau kepada manusia, saya bisa berubah-ubah. Kalau ada orang saya bisa baik, tidak ada orang saya tidak baik. Seperti itu. Tapi kalau ketaatan saya berpusat kepada Tuhan, sekalipun tidak ada orang yang melihat, saya akan tetap baik. Dimanapun saya akan tetap baik, dimanapun saya akan tetap taat, dimanapun saya akan tetap melakukan firman Tuhan. Di tempat-tempat tersembunyi, saya akan tetap melakukan firman Tuhan. Mendapat apresiasi atau tidak, saya akan tetap taat. Itu kalau ketaatan kita berfokus kepada Tuhan. Penghormatan tertinggi kita berikan kepada Tuhan. Kadang-kadang manusia tuh lebih hormat, lebih sungkan, lebih segan dan lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Betul ya? Jadi kayak contohnya ada nih anak-anak muda yang mungkin orang tuanya, bapaknya atau mamanya di rumah kasih pesan, ingat saya boleh merokok misalnya. Saya boleh merokok, iya, di depan bapak dengan mama tidak merokok. Tapi nanti di luar sana 1 batang, 2 batang, ya kan? Karena tidak ada bapak dan mama yang lihat, ya. Kalau bapak dan mama ada, langsung kasih mati, langsung buang. Tapi kalau bapak dan mama tidak ada, lanjut. Di mana takut Tuhannya? Di mana penghormatannya kepada Tuhan? Kok yang lebih ditakuti manusia daripada Tuhan? Kok yang lebih disegani manusia daripada Tuhan? Ini keliru, ini bingung sekali ini. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Manusia tuh tidak bisa buat apa-apa dengan hidup kita. Tuhan yang hari ini bisa memberkati juga bisa mengutuki. Jadi lebihlah pilih untuk takut dan hormat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Kalau sudah takut, sudah taat, sudah hormat kepada Tuhan, pasti buahnya akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita juga. Seperti itu saudara-saudara. Jadi jangan kita membuat ketaatan kita itu menjadi sebuah kamuflase. Atau kata kasarnya orang bilang munafik. Ya kan? Tidak boleh, kita tidak boleh jadi orang Kristen, orang percaya yang seperti itu. Mari kita berjuang untuk kita menjadi orang Kristen yang memiliki integritas. Ketaatan kita tidak situasional. Ketaatan kita bukan kondisional. Ketaatan kita tidak bergantung pada situasi dan keadaan hidup kita. Atau mood kita, perasaan kita, tidak. Ketaatan kita bergantung kepada sikap hormat kita kepada Tuhan. Nah, itu pasti kita akan dipimpin kepada ketaatan yang terus disempurnakan. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa mempengaruhi ketaatan saya. Itu harus menjadi prinsip kita. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Iya, kita mau belajar untuk taat. Ya. Slide selanjutnya, poin yang kedua.
Ya, yang kedua adalah taat tanpa persungutan. Nah, ini paling menarik ini. Karena ini makanan kita setiap hari. Hobinya bersungut-sungut, hobinya mengeluh, hobinya menggerutu. Ini makanan kita ini. Ya, yang senyum-senyum, apakah ada maksud tersembunyi? Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bersungut-sungut itu adalah pekerjaan yang paling bodoh dan paling sia-sia yang pernah kita lakukan dalam hidup kita. Tidak ada guna bersungut-sungut itu Bapak Ibu. Tidak ada guna mengeluh. Oh, kita baca dulu ayatnya ya, di ayat yang ke-14. Filipi 2 ayat yang ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Iya. Bersungut-sungut itu hanya akan membuat perintah yang diberikan kepada kita itu rasanya makin berat sekali untuk kita lakukan. Tambah berat lagi. Yang tadinya mungkin kita lihat agak berat, tapi karena kita tambah mengeluh, tambah berat lagi. Ya kan? Mengeluh itu adalah usaha menambah masalah dalam hidup. Jadi jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Nah, bersungut-sungut ini membuat kita jadi gagal fokus Bapak Ibu. Yang tadinya kita harusnya melakukan perintah Tuhan, karena mulai bersungut-sungut jadinya melakukan dosa. Bersungut-sungut itu umpan dosa masuk lebih banyak. Itu membuka pintu dosa-dosa masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Harusnya kita taat, tapi jadi gagal fokus. Jadi bersungut-sungut, jadi buat dosa. Jadi melakukan perintah Tuhan sudah tidak maksimal lagi. Melakukan satu pekerjaan tidak maksimal lagi. Karena sudah bersungut-sungut, tenaga suka habis untuk bersungut-sungut. Pikiran suka habis untuk bersungut-sungut. Ya kan? Jadi lebih baik ketika bersungut-sungut mau lompat keluar dari mulut, langsung pelester itu mulut. Tapi masih ada hati yang bersungut-sungut. Ya, harus dari dalam keluar seperti itu. Ya, jadi lebih baik jangan bersungut-sungut, taat saja. Kalau firman Tuhan bilang A, lakukanlah A. Meskipun rasanya kok tidak masuk akal. Kok kayaknya terlalu berat Tuhan. Kayak aduh beta sudah sanggup Tuhan. Tapi ingat Tuhan bilang Roh Kudus yang ada dalam kita itu lebih besar. Dia yang akan memampukan kita untuk melakukan, mentaati firman Tuhan. Amin saudara. Saudara tidak berjalan sendiri. Roh Kudus adalah jaminan yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Tuhan Yesus bilang apa? Dia telah mengalahkan dunia. Kalau Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia nih Bapak Ibu saya tanya. Kalau Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Masalah persoalan apa yang bisa menghancurkan Bapak Ibu? Coba saya tanya. Pergumulan, tantangan apa yang bisa menghancurkan kehidupan kita? Kalau Tuhan Yesus bilang dia sudah mengalahkan dunia. Tidak ada seharusnya, amin. Tidak ada omongan orang yang terlalu menyakitkan. Tidak ada perbuatan orang yang terlalu kurang ajar untuk kita ampuni. Amin. Ya, karena Tuhan Yesus bilang aku telah mengalahkan dunia. Jadi untuk melakukan perintahnya, firman-Nya, kita juga dimampukan oleh Roh Kudus. Iya. Kalau bicara tentang bersungut-sungut, ini yang paling identik kalau kita baca Alkitab, itu tentang bangsa Israel ya. Bangsa Israel nih terkenal sekali dengan dia punya bersungut-sungut. Terkenal sekali dengan dia mengeluh, menggerutu yang tidak ada habis-habis. Wih, bayangkan Bapak Ibu, 40 tahun Musa memimpin bangsa yang tegar tengkuk seperti itu, luar biasa. Kalau kena saya itu saya mati bunuh diri itu. Aduh, mereka itu banyak loh, berjuta-juta Bapak Ibu ya. Itu tidak sedikit. Musa tiap hari harus hadapi mereka punya, marah-marah, mengeluh, menggerutu. Suruh Musa bilang kembali pi Mesir lah. Dari tanah Mesir sampai di padang gurun itu mereka pun kerja hanya mengeluh terus. Padahal mereka ini tahu Tuhan Allah utus Musa ini mau bawa mereka ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjiannya Tuhan dengan Abraham, bapa leluhur mereka.
Tuhan mau membawa mereka pada suatu kebaikan. Tuhan mau membawa mereka pada suatu berkat. Kehidupan yang diberkati. Kehidupan yang berkemenangan terlepas dari perbudakan dunia. Tapi mereka suka sekali mengeluh, menggerutu. Seolah-olah mereka paling pintar dari Tuhan. Seolah-olah mereka paling tahu segala sesuatu dari Tuhan. Gayanya mereka, laganya mereka itu sudah sama seperti mereka atur-atur Tuhan. Tuhan, ini soalnya bagus, beson terima, soalnya boleh begini. Itu justru boleh begitu Tuhan, ini harusnya begini Tuhan. Kalau orang yang bersungut-sungut itu seperti itu. Kalau saya dan saudara lagi bersungut-sungut, kita lagi protes dan kita lagi bilang sama Tuhan, Tuhan duduk diam-diam, Tuhan suntuk apa-apa, beta nih yang tahu Tuhan. Iya, seperti itu. Orang yang banyak protes dalam hidupnya, orang yang banyak mengeluh, banyak menggerutu, protes Tuhan, itu orang yang menganggap bahwa Tuhan tuh bodoh dan dia lebih pintar. Betul saudara, ini serius. Berapa banyak kali kita mendikte Tuhan. Seolah-olah kita nih tahu. Kita tahu segala sesuatu. Di antara pencipta dengan yang diciptakan, siapa yang lebih tahu? Siapa yang lebih paham, siapa yang lebih mengerti? Pencipta dong. Kalau Tuhan suruh kita buat A, itu Tuhan sudah tahu, Tuhan itu Alfa dan Omega Bapak Ibu ya. Dia ada di awal dan dia sudah berdiri di akhir. Dia tahu segala sesuatu di kolong langit ini. Dia tahu perjalanan hidup saya dan saudara sekalian. Dia tahu tidak ada satupun yang luput dari perhitungannya Tuhan. Sangat matang sekali. Tuhan itu Tuhan yang sangat terencana, master plan yang sangat luar biasa. Tidak ada satupun yang luput. Jadi kalau dia bilang sudah ikut saja, tenang-tenang kok ikut saja. Dia sudah tahu itu mau gimana, dia sudah tahu itu ujungnya kemana. Dia tahu dampaknya ke kehidupan saya dan saudara itu apa, dia tahu. Jadi ikut saja. Seperti itu Bapak Ibu saudara-saudari. Jangan kita protes, jangan kita berbantah-bantah, jangan kita menggerutu, itu tambah dosa. Tadi dosanya 50, menggerutu 1 kali 51, menggerutu 2 kali 52. Aduh. Sebaliknya, lebih baik kita bersyukur Bapak Ibu. Kita bersyukur karena kita tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Jadi apapun yang firman Tuhan katakan, apapun yang Tuhan suruh, kita akan taat, kita akan ikuti. Meskipun berat, meskipun saya belum mengerti, saya tidak tahu ini arah dan tujuannya mau kemana. Tapi saya akan tetap ikut, saya akan tetap tunduk. Karena saya percaya Tuhan saya yang pegang hidup saya. Tuhan yang pegang masa depan saya. Dia tidak akan mencelakakan saya. Semua perintahnya yang kelihatannya mengekang saya, semua perintahnya yang kelihatannya mencuri kebebasan saya, mengambil kebebasan saya tahu tujuan akhirnya adalah kebahagiaan untuk saya. Amin. Dia Bapa yang baik, jangan mencurigai Tuhan. Amin saudara. Jadi bangsa Israel ini berputar 40 tahun di padang gurun itu karena apa Bapak Ibu? Persungut-sungutan mereka itu ada di Bilangan 32 ayat 13 tuh. Mereka itu banyak yang mati di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan bilang apa? Orang-orang Israel yang berjalan di padang gurun ini dari usia 20 tahun ke atas itu tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Semua mati Bapak Ibu. Tidak ada, hanya Kaleb dan Joshua yang berhasil masuk ke tanah Kanaan dengan angkatan usia di bawah 20 tahun. Jadi yang masuk ke tanah perjanjian itu orang-orang keturunan Israel yang usianya 20 tahun ke bawah di padang gurun. Yang lahir di padang gurun. Orang-orang tua mereka itu semua mati habis. Karena apa? Terlalu banyak menggerutu. Terlalu banyak mengeluh. Tuhan ini panas sekali Tuhan. Ini Tuhan Bapak sini untuk kau mati nih. Kurang tanah di Mesir sana. Kau harus datang gali kuburan di dalam padang gurun sini. Ini mau makan apa? Ini air pahit ini. Bayangkan Bapak Ibu mereka buat Tuhan kayak pembantu. Kayak jongos. Tuhan ini yang Tuhan ini betakah mereka ini sebenarnya. Saking terlalu banyak. Aduh. Kita harus sadari keadaan kita juga terkadang seperti itu. Betul Bapak Ibu? Suka sekali protes Tuhan. Tuhan nih kalau manusia nih, saya pikir-pikir nih, kalau Tuhan tuh manusia. Ini habis ketong semua nih, habis.
Dia terlalu panjang sabar. Terlalu panjang. Dia tahu kita nih bodoh ini. Bodoh dan buta betul-betul. Tapi kita sok-sok sekali. Jadi dia dengar sah. Iya. Iya. Kemana? Oh iya. Iya. Kita ini sok pintar. Jadi begini. Tuh kasihan sekali. Tuhan bilang itu lu mau pi celaka itu. Itu mau pi kematian. Jadi kita harus berhenti ya bersungut-sungut Bapak Ibu. Berhenti untuk mengeluh, menggerutu. Dibanding bersungut-sungut, mari kita naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Kalau keadaan terasa begitu sulit, angkat tangan, Tuhan, Engkau baik Tuhan. Aku percaya yang ini pun akan aku lewati Tuhan. Aku percaya Engkau akan memberikan kemenangan kepadaku Tuhan. Aku percaya Tuhan, firman-Mu berkata aku lebih dari pemenang Tuhan. Aku percaya Engkau tidak berdusta. Kalau hari ini aku masih ada, Engkau sedang berperang bersama-sama dengan aku. Lebih baik kita mengangkat pujian penyembahan seperti itu, iman kita akan bangkit. Kita punya kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Daripada kita mengeluh, maka setan datang dan dia tambah intimidasi saudara. Dia tambah bumbu-bumbu penyedap lagi dan akhirnya saudara selesai. Saudara bilang, oke Tuhan saya menyerah, saya berhenti dan saudara berbalik. Banyak orang seperti itu. Kita jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Oke, yang terakhir yang poin yang ketiga. Oke. Taat meski perlu pengorbanan. Di ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Kalau kita bicara tentang ketaatan, sudah pasti ini berkaitan erat dengan pengorbanan Bapak Ibu Saudara-saudara. Betul, karena paling pertama yang kita korbankan itu adalah ego kita sendiri, ya. Kepentingan kita, keinginan kita, kemauan kita korbankan. Ada hal-hal yang harus kita korbankan ketika kita memilih mengikut Tuhan. Ya, mungkin saya tidak tahu pengorbanan-pengorbanan apa yang Tuhan izinkan Bapak Ibu dan saudara-saudara lakukan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari, tapi percayalah bahwa kalau ada sesuatu yang harus dikorbankan ketika kita mengikut Tuhan, percaya bahwa Tuhan Yesus sudah lebih dahulu berkorban. Jadi pengorbanan kita itu sebenarnya tidak ada arti apa-apanya kalau dibandingkan dengan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Ada orang-orang yang karena mau ikut Tuhan Yesus harus kehilangan keluarga, karena mempertahankan kebenaran, kehilangan pekerjaan. Ada. Karena tidak mau ikut tipu-tipu, tidak mau ikut kompromi, akhirnya dilengserkan dan sebagainya. Banyak. Tapi orang-orang yang percaya dan meyakini bahwa Tuhan adalah satu-satunya pemegang kendali dalam hidup mereka, mereka tidak takut dengan apapun pengorbanan yang harus mereka lakukan. Iya. Jadi pengorbanan itu membuktikan ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi itu adalah bukti kalau kita taat sampai kita berkorban, ya kan, sampai kita rasa sakit, daging kita rasa sakit, ego kita disakiti. Itu adalah bukti pengorbanan kita bahwa kita mau belajar taat kepada firman Tuhan. Contoh sederhana saja, bangun pagi maunya langsung gas, langsung beraktivitas, tapi harus duduk dan berdoa. Itu juga pengorbanan saudara. Sebenarnya itu tidak bisa dibilang pengorbanan sih. Karena segala sesuatu hidup kita yang berhubungan dengan Tuhan itu kebutuhan kita. Jadi di gereja suruh doa puasa. Aduh, ya kan, harusnya saya bisa makan enak hari ini. Tapi karena ada doa puasa, saya harus tidak boleh makan. Itu juga pengorbanan kecil saudara. Karena saudara memilih untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berdoa, bergumul bagi gereja ini. Bagi pergumulan hidup saudara. Bagi keluarga saudara yang belum diselamatkan. Itu juga pengorbanan saudara. Dan Tuhan menghargai hebatnya Tuhan kita. Meskipun dia sudah melakukan yang lebih besar untuk kita. Dia tidak beram, lu bikin apa nih? Main gila bodoh, sesuai berhenti. Tidak. Dia menghargai apa yang saudara lakukan.
sebagai bentuk atau bukti ketaatan saya dan saudara kepada Tuhan. Dia mengapresiasi itu, saudara. Ya, contohnya Abraham ya. Abraham itu taat luar biasa dengan Tuhan. Minta anak dari Tuhan, Tuhan kasih. Tuhan kasih, Tuhan minta lagi suruh dia korbankan itu anak. Tapi lihat Abraham tetap taat. Ya kan? Kemudian juga Daniel masuk di gua singa. Daniel masuk di gua singa karena apa? Karena lebih memilih taat kepada Tuhan. Dia harus berdoa 3 kali sehari menghadap ke Yerusalem berdoa. Itu bagi dia itu seharga mati. Lu mau bikin apa? Dan beta akan tetap berdoa. Karena mereka mengeluarkan peraturan siapa yang berdoa kepada Allah lain tidak menyembah kepada raja, mereka akan dibuang ke dalam gua singa. Daniel takut. Mana dia takut? Tidak. Dia lebih tunduk kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dia taat meskipun dia harus dibuang ke dalam gua singa. Tapi lihat, pembelaan Tuhan selalu ada bagi orang-orang yang mau berkorban. Orang-orang yang mau taat kepada firman Tuhan. Masih banyak, terlalu banyak contoh di dalam Alkitab. Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patung, harus dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Mereka tetap taat, tetapi ada pembelaan Tuhan juga ya kan. Nuh harus dibilang, harus dianggap orang gila. Mana ada orang bangun bahtera di atas gunung. Yang ada tuh bangun bikin bahtera kapal tuh di pinggir laut. Supaya tinggal dorong pi laut. Ini Nuh bikin bahtera besar-besar di atas gunung. Mau bikin apa? Orang bilang itu gila. Ya Nuh terima itu. Tapi lihat pada akhirnya hanya Nuh dan keluarganya yang selamat dari bencana besar yang pernah ada di dunia ini. Itu ketaatan. Kemudian juga Rasul Paulus ini juga hebat sekali penderitaan yang dia alami. Harga-harga yang mereka bayar tuh mahal-mahal sekali. Tapi mereka taat. Mereka tetap tunduk melakukan firman Tuhan seperti itu. Bahkan yang paling luar biasa adalah Yesus Kristus sendiri yang adalah anak Allah. Mengosongkan dirinya, menanggalkan hak-haknya. Turun ke dalam dunia jadi seorang hamba manusia. Hidup sederhana, menderita. Ditolak di mana-mana. Sampai dia mati di kayu salib. Itu adalah bukti ketaatan. Dibuktikan lewat pengorbanan-pengorbanan seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah banyak mendengar firman Tuhan. Kita dari lahir mungkin kita sudah Kristen, kita sudah dengar orang tua kita atau guru-guru sekolah minggu ajar firman Tuhan. Sampai mungkin kita nih bosan dengar firman Tuhan. Sampai ada di titik di mana datang gereja tuh pemalas dengar firman Tuhan. Saking sudah lalu banyak sekali firman yang kita dengar. Tapi pertanyaan pentingnya adalah, poinnya adalah, apakah kita sudah melakukan setidaknya satu saja dari firman Tuhan yang kita dengar. Hari ini kita belajar tentang ketaatan. Firman Tuhan kembali mengingatkan kita tentang ketaatan. Seluruh kehidupan kita berbicara tentang mau taat atau tidak taat kepada Tuhan. Tuhan juga menempatkan otoritas-otoritas dalam hidup kita. Ada pemimpin-pemimpin rohani, Bapak Gembala, Mama Gembala di tempat ini. Ada juga koordinator-koordinator, itu juga adalah pemimpin. Apakah kita taat dan kita tunduk? Mungkin ada keputusan-keputusan yang rasanya bertentangan dengan kemauan kita. Rasanya seperti kurang pas begitu. Tapi kita diminta untuk taat kepada otoritas selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau hal-hal itu sebenarnya masih bisa kita lakukan, mari kita lakukan dengan ketaatan. Karena Tuhan juga turut menilai ketaatan kita. Tuhan tidak akan mempercayakan sesuatu yang lebih kepada kita kalau dalam hal-hal kecil saja kita tidak taat. Kita tidak berkomitmen. Seperti itu. Kemudian ada orang tua kita. Itu juga adalah otoritas yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Bagaimana, sejauh mana kita mentaati mereka. Ya bagi yang belum berumah tangga. Ya kalau yang sudah berumah tangga, saya tidak bisa menasihati banyak-banyak.
Tapi ya pasti adalah nasihat-nasihat orang tua yang harus kita dengarkan seperti itu. Mari kita belajar melakukan firman Tuhan. Kalau bukan firman Tuhan, apa le? Siapapun nasihat, siapapun perintah yang mau kita ikut, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita ikut firman Tuhan, mari kita pegang firman Tuhan, mari kita tinggal dan hidup dalam firman Tuhan. Supaya hidup kita diberkati, dipenuhi dengan kebahagiaan, dengan sukacita damai sejahtera yang melimpah. Amin buat firman Tuhan.